Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, perkenalkan nama saya Dr. Ahmad Suryadi Nomi, MPD. Saya diberi kepercayaan sebagai Ketua Program Studi Magister Teknologi Pendidikan di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Program studi ini adalah program studi pertama S2 di Fakultas Ilmu Pendidikan yang berdiri tahun 2019 dan sekarang sudah meluluskan sekitar 20-an mahasiswa dengan titel Magister Teknologi Pendidikan. Program studi ini sangat menarik, apalagi di era sekarang ya, di mana semua pengembangan dan layanan pendidikan itu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Jadi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi instrumen penting dalam pembelajaran ke depan, karena paradigma pendidikan tidak lagi sekedar behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme. Terakhir ini bahwa pendidikan itu harus dilaksanakan dengan prinsip paradigma konektivisme ini yang memastikan bahwa anak-anak kita belajar dari sumber-sumber belajar yang ada dalam dunia digital. Nah, pengembangan konten dan mekanisme pelayanan pendidikannya, menyusun desain interaksionalnya, menyusun konten developmentnya, ya, menyusun sistem evaluasinya, menyusun pelaksanaan administrasi dari pendidikan atau pembelajaran itu harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di program studi teknologi pendidikan ini kita akan belajar tentang bagaimana mendesain atau memfasilitasi pembelajaran melalui pengembangan cara-cara pembelajaran yang efektif, bagaimana mengetahui pendekatannya, strateginya, metodenya, dan tekniknya, bahkan taktik dan seni mengajar dan seni membelajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengembangkan berbagai sumber belajar, learning resources, berbasis digital maupun berbasis alam sekitar maupun berbasis perangkat-perangkat pembelajaran yang dibuat dalam bentuk media cetak. Jadi setidaknya ada beberapa sumber belajar yang bisa dikembangkan jika belajar di teknologi pendidikan. Yang pertama tentang belajar berbasis cetak, yang kedua belajar berbasis multimedia, audiovisual, video, ya. Lalu belajar melalui web, dan sekarang belajar melalui media sosial. Nah, sumber-sumber belajar yang berbasis TK ini akan bisa efektif jika disentuh dengan ilmu-ilmu media development. Nah, Anda bisa ahli dalam bidang itu, dan itu tantangannya luar biasa. Semua pembelajaran sekarang membutuhkan media-media belajar ya. Nah, yang ketiga, kita harus merespon bahwa belajar itu pada akhirnya supaya mereka bisa kompeten dan berkinerja, ya. Selain kompeten menguasai pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana berkinerja. Apa itu kinerja? Berfungsinya dari 3 unsur tadi. Untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Nah, kira-kira 3 itulah nanti profesi dalam bidang teknologi pendidikan, yaitu ahli desain perencanaan diklat, perencanaan pembelajaran, kurikulum, lalu ahli pengembangan media-media pembelajaran atau sumber belajar, content development, dan yang ketiga ahli kinerja. Jadi bagaimana pada akhirnya pelatihan pendidikan itu menghasilkan orang-orang yang bisa memfungsikan dirinya untuk menjadi problem solver, menyelesaikan persoalan masyarakat. Nah, itu saya kira. Nah, oleh karena itu, saya kira prospek program Magister Teknologi Pendidikan ini sangat luas. Ada di sekitar Universitas Muhammadiyah Jakarta ini ada CMOLEC, jadi lembaga ASEAN ya, yang mengembangkan pembelajaran jarak jauh dan online. Nah, itu banyak sekali, itu se Asia Tenggara. Ada juga Pusdatin, di dalamnya dulu ada namanya Pustekom. Nah, Pusdatin itu mengembangkan pembelajaran berbasis multimedia, film, video, dan seterusnya seperti itu, ya. Dan tentu saja setiap perguruan tinggi sekarang memerlukan adanya pembelajaran jarak jauh. Nah, oleh karena itu di profesi pegawai negeri itu adanya
profesi namanya PTP, pengembang teknologi pembelajaran. Nah ini yang mau berkarir di pegawai negeri itu ada namanya PTP, dan setiap PTP itu ada di pusat-pusat pendidikan pelatihan, di pusat-pusat pengembangan pembelajaran dan seterusnya. Jadi ini kesempatan emas untuk saudara-saudara sekalian, terutama yang masih S1, silahkan mengambil program Magister Teknik Pendidikan untuk menjadi TEPer. Apa tuh? Teknolog pendidikan, para pengembang sumber-sumber belajar, para inovator pembelajaran yang dibutuhkan di era teknologi informasi dan komunikasi. Saya tunggu di program studi Magister Teknik Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.